Sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri. Ini orang ya, mohon maaf ya, ini orang tidak punya adab. Ya, selalu berbicara merasa dirinya yang paling benar. Mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar diperiksa lebih dari 9 jam oleh polisi di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pemeriksaan tersebut, ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan. Padahal suara yang menuntut agar ketiga tersangka ditahan menggema cukup keras diteriakan para pendukung Jokowi. Terlebih sangkaan yang diterimanya di atas 5 tahun penjara. Menanggapi tidak dilakukannya penahanan terhadap Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, apa kata pihak Jokowi? Benarkah kecewa atas tidak ditahannya ketiga tersangka tersebut? Kalau kami melihat dari proses yang ada, maka syarat subjektif yaitu melakukan perulangan terhadap perbuatan pidananya itu sebenarnya terpenuhi. Jadi tentu harusnya ini bisa memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memproses menuju ke penahanan itu sendiri. Ya, kalau menurut saya ini adalah upaya untuk memperlama saja. Tapi ya sekali lagi kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena ini kewenangan penyidik. Tetapi sesungguhnya ini harusnya dilakukan jauh sebelumnya. Kalau lantas sudah dilakukan penetapan tersangka, ya saya pikir penyidik hanya ingin memberikan tadi keberimbangan saja. Dan saya mendukung, dalam hal ini mendukung penyidik ya, Polda Metro Jaya, terutama kemarin Bapak Kapolda sendiri yang menyampaikannya, tolong ini dipercepat, tolong ini diberikan kepastian hukum supaya menjadi sesuatu hal yang baik di masyarakat, ada kepastian hukum. Saya pikir ini merupakan pembelajaran yang baik dan tinggal kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh penyidik nanti. Dan saya harap memang penyidik lebih cepat lagi dan lebih lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena tadi unsur subjektifnya sebenarnya sudah terpenuhi. Karena sampai sekarang masih terus dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu dilakukan. Sehingga harusnya memang dilakukan penahanan. Namun demikian ini merupakan kewenangan dari penyidik. Saya rasa demikian. Setelah diperiksa secara maraton oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 9 jam, 3 tersangka Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar tidak dilakukan penahanan, usai disebut-sebut mengajukan saksi ahli dan saksi yang meringankan. Meski bebas melenggang tanpa penahanan, bukan berarti ketiganya lolos dari jerat hukum, sebab masih ada pemanggilan berikutnya hingga berkas perkara dilimpahkan pengadilan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Jokowi meminta aparat kepolisian dapat mempercepat proses kasus tersebut hingga tidak berlarut-larut. Lantas apa kata Roy Suryo usai selesai dilakukan pemeriksaan yang melelahkan kemarin? Dan apa kata sejumlah kalangan atas sikap kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yang memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan kedua rekannya? Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Nah, satu sisi kami melihat inilah
yang saya bilang tadi syarat subjektif tadi masih terus digaungkan sehingga sudah selayaknya penyidik menggunakan haknya secara subjektif untuk melakukan penahanan. Di sisi lain, kalau ada hal-hal terkait hal yang lain, kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya karena memang kami hanya sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam rangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang melalui ITE dan melalui langsung yang memang kami tangani. Jadi kalau mengenai hal lain kami tidak bisa komen. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Alhamdulillah, paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yang penting terjadi begini, yang penting itu tidak ada SP3 ataupun dikatakan bahwa ini akan beralih topik dan sebagainya. Jelas itu tidak, tapi ini tetap akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya menurut saya sampai karena ini sudah 700 alat bukti itu tuh nggak main-main dan itu pasti terkoneksi semuanya, apalagi saksi ahli ada, saksi pelapor ada dan lebih lah dari 3 alat bukti tersebut. 2 alat bukti itu sudah lebih daripada. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka Roy Suryo dan kedua rekannya, Dr. Tifauziah Tiasuma dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar masih terus melakukan perlawanan, tidak hanya pada mantan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dengan kepolisian. Kali ini ketiganya kompak akan menggugat kepolisian sebesar 126 triliun jika tidak dapat membuktikan pernyataan yang menuding adanya dugaan editing atau manipulasi data pada ijazah Joko Widodo. Dan seperti ini pesan keras Rismon pada kepolisian, terutama penyidik Polda Metro Jaya yang akan digugatnya dengan nilai yang fantastis setelah 1 tahun anggaran kepolisian. Harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Kalau dibilang sombong sekali kalau misalnya dibilang bahwa penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya itu tidak ilmiah, tidak menguasai apa persoalan dan sebagainya. Mohon maaf ya kalau saya katakan itu terlalu sombong untuk bicara itu. Karena biar bagaimanapun penyidik-penyidik kita itu dibekali dengan ilmu yang cukup, dibekali dengan laboratorium yang cukup bagus, termasuk terbaik di Asia. Jangan main-main untuk itu. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Apa yang bisa disampaikan oleh Dr. Tipa di mana dia menggugat adanya perbuatan melawan hukum dari kepolisian, karena sudah dibuktikan juga itu. Jangan hanya bicara gugat menggugat tapi esensi ilmu gugatan nggak punya. Gitu. Jadi kita belum tahu apa yang menjadi dasar dari Dr. Tipa menggugat karena bukti-bukti pun kita nggak dapat cerita begitu. Jadi kita anggap ini baru sekedar bicara-bicara wacana aja dari Dr. Tipa punya. Gitu. Jadi kita belum tahu apa yang menjadi dasar dari Dr. Tipa menggugat karena bukti-bukti pun kita nggak dapat cerita begitu. Jadi kita anggap ini baru sekedar bicara-bicara wacana aja dari Dr. Tipa. Setelah meluncurkan buku Jokowi White Paper terkait dugaan ijazah palsu, 3 tersangka Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dalam waktu dekat akan meluncurkan buku Gibran Black Paper.
Adapun isi buku itu pengungkapan jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut tidak mempunyai ijazah setara sekolah menengah atas atau SMA. Hasil temuan itu tentu saja mengagetkan, lantaran tidak hanya menurunkan wibawa Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi juga dapat mendongkelnya dari posisinya saat ini sebagai orang terkuat kedua di Republik setelah Presiden Prabowo. Menanggapi rencana ketiga tersangka yang akan meluncurkan buku Gibran Black Paper yang berisi latar pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang ditudingnya tidak mempunyai ijazah dan tak pernah lulus tamat sekolah SMA, apa kata pihak Jokowi? Ini orang ya, mohon maaf ya, ini orang tidak punya adab. Ya, selalu berbicara merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling pintar gitu. Nah, tapi pada satu saat ini bukan hanya masalah ijazah. Setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rosuryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Kalau masalah ini murni adalah penegakan hukum, di mana ada dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media ITE dan langsung, gitu ya. Misalnya 27, 32, 35, dan 310 dan 311. Jadi ini murni hanya ingin menyampaikan bahwa ya kita dalam berbangsa dan bernegara, kita harus dengan baik menggunakan media sosial, ruang publik seperti itu. Jangan sampai merugikan orang lain. Dan hari ini adalah merupakan tindakan yang memang disampaikan meskipun Bapak adalah Presiden Republik ke-7, gitu ya, Republik Indonesia ke-7, tapi tetap menggunakan haknya sebagai warga negara yang baik. Dan ini merupakan edukasi buat kita, walaupun Bapak selalu mengatakan bahwa dia menyayangkan, Bapak menyayangkan. Karena apa? Sudah dihimbau. Ini sudah lebih dari 3 tahun ini persoalan ini. Sehingga kalau tidak diselesaikan dengan jalur hukum, maka terus seperti ini, gitu loh. Sudah dilakukan jalur hukum pun masih terus, maka tadi saya sampaikan. Ya, kalau dari kami sendiri ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Sayangnya negara sebesar ini memiliki Wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri. Tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Dirjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insearch. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rosuryo. Oleh karena itu, ini akan kita edarkan kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua, atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau dia melakukan itu, berarti kan sudah ada tuh. Ya kan, artinya dia kan tidak mengindahkan bahwa status dia tersangka dan berarti membuat keonaran-keonaran lagi. Ketika dia membuat keonaran-keonaran lagi, ya saya rasa ini juga pasti ya, kita juga
mengatakan, mungkin juga saksi pelapor dan teman-teman atau masyarakat yang lain, dan masyarakat Indonesia yang tidak senang bahwa ini terjadi lagi namanya polarisasi di bawah, karena sikap dan ulah mereka itu yang mengindahkan yang namanya asas hukum yang ada di Indonesia ini. Mereka ini sudah diberi kesempatan kan, tidak ditahan untuk itu dengan jaminan dari pengacara dan saksi ahlinya mereka gitu. Kalau mereka melakukan itu ya silakan saja gitu. Kita tinggal melihat bagaimana reaksi dari Polda Metro Jaya itu. Karena ini kan sama saja dilecehkan mereka. Kita sudah paham untuk itu. Pasti tidak ada kata berhenti dari mereka untuk menyerang Jokowi, menyerang Mas Gibran. Kan mereka kan sudah punya. Sasaran utamanya kan Mas Gibran, ya, ingin mengacau balaukan pemerintah ini. Gitu. Ya kita masih bersabar-sabar aja, Pak Jokowi juga bersabar-sabar aja, kan seperti itu. Ya hadapilah hukum itu dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Kan. Kalau mereka terus melakukan, ya kita siap lah.